Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera calon ASN P3K. Kembali admin melanjutkan kembali pembahasan soal wawancara P3K yang terbaru. Untuk soal wawancara ini memiliki poin paling tinggi adalah 4. Opsinya ada A, B, C, dan D. Pastikan Bapak Ibu mendapatkan poin 4 bisa nanti mendapatkan nilai 40. Pembahasan soal yang pertama. Saya berambisi untuk menjadi pegawai teladan di tempat kerja. Oleh karena itu, langkah-langkah yang perlu saya ambil adalah A. Tidak melakukan apapun dan bersikap seperti biasa. B. Berupaya menunjukkan disiplin dan tanggung jawab. C. Belajar dari pegawai terdahulu yang diakui sebagai pegawai teladan. Dan D. Memberikan kesempatan yang lebih dahulu kepada rekan senior untuk menjadi pegawai teladan. Jawabannya adalah B. Berupaya menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab. Ini nanti bisa memupuk kita sebagai pegawai yang memiliki sifat-sifat pegawai yang teladan. Soal nomor 2, saya merasa ada satu karyawan yang mendapatkan perlakuan yang istimewa. Hal ini terlihat dari pekerjaannya yang tampak enteng dan tidak sesibuk karyawan lain. Bagaimana Anda sebaiknya untuk merespons situasi ini? A. Saya mencoba memandang situasi dengan sikap positif. B. Mencari informasi lebih lanjut mengenai karyawan yang mendapatkan perlakuan istimewa. C. Merasa iri dan kurang termotivasi dalam bekerja. Dan D. Membicarakan hal tersebut dengan rekan kerja lain. Jawabannya adalah kita memandang positif saja dalam situasi ini. Kemungkinan kebetulan karyawan itu memiliki kerja yang memang enteng, tapi kemungkinan ada suatu saat karyawan itu mendapatkan pekerjaan juga berat. Soal nomor 3. Sebagai kepala bagian keuangan, Anda menjumpai ada salah satu pegawai yang berusaha menggelapkan uang untuk kepentingan pribadi. Sebenarnya Anda sudah tahu siapa yang melakukan sikap Anda adalah A. Langsung memanggil pegawai yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. B. Marah-marah kepada pegawai yang bersangkutan. C. Mengirimkan surat peringatan pada pegawai yang bersangkutan. D. Mengadakan rapat dan mendiskusikan kemudian baru memproses bagaimana tindakan yang akan dilakukan pada pegawai yang bersangkutan. Jawabannya adalah ya A. Langsung memanggil pegawai tersebut dan untuk dimintai keterangan. Soal nomor 4. Anda adalah seorang guru baru yang diberi tugas untuk mendukung bendara dalam penyusunan laporan, pertanggungjawaban bantuan operasional atau BOS. Pada saat itu, Anda diminta untuk membantu bendara yang sedang membuat LPJ atau laporan pertanggungjawaban dana BOS. Namun Anda mengetahui bahwa bendara tersebut membuat laporan pengeluaran yang tidak sesuai dengan kenyataan. Bagaimana langkah yang Anda ambil? A. Melaporkan pada kepala sekolah bahwa laporan yang dibuat merupakan laporan dengan pembelanjaan yang fiktif. B. Menegur bendara tersebut. C. Membiarkan saja karena bukan tanggung jawab saya. C. Menjalankan tugas sesuai dengan perintah yang diberikan. Jawabannya adalah ya A. Melaporkan kepada kepala sekolah bahwa laporan yang dibuat oleh bendara tersebut merupakan laporan yang fiktif. Soal nomor 5. Di dalam sebuah kelas terdapat 3 murid yang berasal dari luar suku bangsa. Mereka memiliki ciri fisik yang logat bicaranya berbeda dengan teman-teman sekelas. Ketika Anda sedang memberikan tugas kelompok di kelas tersebut, semua siswa menolak untuk berada di dalam tim dengan ketiga anak tersebut. Sebagai pendidik, tindakan apa yang Anda ambil? A. Mengajarkan siswa tentang pentingnya saling menghormati dalam perbedaan dan menempatkan ketiga anak tersebut dalam kelompok. B. Memfasilitasi diskusi yang didasarkan pada saling menghargai dan menghormati satu sama lain. C. Menetapkan peserta didik dalam kelompok dan menekan pentingnya menghargai perbedaan. Dan D. Meminta ketiga peserta didik tersebut untuk menerima penolakan dari teman-teman sekelas dengan lapang dada. Jawabannya adalah ya A.
mengajarkan pada siswa tentang pentingnya saling menghormati dalam perbedaan dan menempatkan ketiga anak tersebut dalam suatu kelompok. Sehingga kalau kita sudah memberikan pengertian pada kelas, pada siswa, kemungkinan kita memudahkan untuk menempatkan tiga anak tersebut meskipun ada perbedaan dari luar suku bangsa. Soal nomor 6. Mengapa Anda tertarik mengikuti seleksi P3K? A. Ingin mendapatkan jaminan di hari tua. B. Mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. C. Memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara. Dan D. Mengembangkan diri agar profesional dalam pekerjaan. Semua jawaban juga bagus, tapi jawaban yang paling poinnya paling tinggi adalah iya. Ini antara D dan C. Jawaban yang paling tepat adalah ya C. Memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara. Lanjut soal nomor 7. Apa yang Anda ketahui tentang P3K atau PPPK? A. P3K adalah seorang PNS. B. Pegawai negara yang mendapatkan jaminan hari tua setelah pensiun. C. Pegawai swasta yang dikerjakan di instansi pemerintah. D. Pegawai ASN yang diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak sesuai jangka waktu tentu dalam rangka menjalankan tugas pemerintah. Kalau kita mengacu ini kelihatannya untuk paling poin yang penting adalah yang jawabannya panjang ini, yaitu P3K merupakan pegawai ASN yang diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak dalam jangka waktu tertentu dan dalam rangka menjalankan tugas dari pemerintah. D. Soal nomor 8. Apa pendapat orang lain tentang Anda? A. Saya adalah seorang yang ambisius akan prestasi. Ini ada kata ambisius, itu kelihatannya lebih condong ke negatif. B. Saya adalah pribadi yang cerdas dan memiliki inovasi yang cemerlang. Ini ada jawaban juga sangat bagus. C. Saya pribadi yang jujur, suka menolong orang lain yang kesusahan. Ini juga bagus. C. Saya adalah orang yang dapat dipercaya. Ini artinya jujur. Karena dari B dan C ini pokok yang paling bagus, jawaban paling tepat adalah ya C. Selain jujur, kita juga memiliki sifat menolong pada orang lain. Soal nomor 9. Jika Anda diterima sebagai ASN P3K, apakah Anda siap ditempatkan di mana saja dan tidak mengajukan pindah? Ini sebelum kita mendaftar biasanya ada surat perjanjian bahwa kita siap ditempatkan di mana saja bahkan di seluruh Indonesia. Maka jawabannya itu kalau paling tepat yang seperti itu. Kita cari opsinya. A. Saya akan mengabdi untuk beberapa tahun sesuai penempatan kemudian mengajukan pindah. B. Saya siap. C. Saya akan berusaha menempatkan sesuai domisili saya. Berarti ada unsur tidak siap. D. Saya akan melihat dulu di mana penempatan saya dan baru memutuskan kembali mengambil kesempatan atau tidak. Ini jawabannya juga ragu-ragu. Jawabannya dah ya jelas satu kata ini. Ya, saya siap. Artinya saya siap ditempatkan di mana saja dan tidak mengajukan pindah. Soal nomor 10. Apakah pendapat Anda tentang profesionalisme ASN P3K? A. ASN yang memiliki banyak sertifikasi teknis dan pendidikan tinggi sesuai bidangnya. B. ASN yang memiliki integritas moral yang tinggi. C. ASN yang koordinir sesama P3K untuk bekerja maksimal. Dan D. ASN yang mumpuni kompetisi manajerial, teknis, dan sosiokultural. Sebelum ini kita akan melakukan tes. Di situ juga ada kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Jawabannya yang D. Karena sudah disiapkan dalam soal kita mampu menjawabnya, berarti kita diarahkan untuk bekerja sesuai dengan kompetisi manajerial,
teknis dan sosiokultural. Di mana pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.